Oke lah, tak ada lagi tentang matahari kembar karena bagi istana, bagi pemerintah, dan bagi para pendukungnya, kunjungan-kunjungan yang begitu sering ke Solo bertemu dengan Pak Jokowi itu bukan matahari kembar dan itu dinilai tidak ada yang harus diperdebatkan secara serius. Tapi kalau berargumen, saya ingin menyebut ini sebagai bentuk konsolidasi orang-orangnya Pak Jokowi di kediamannya di Solo. Konsolidasi Jokowismen di Solo. Sebagai pesan bahwa Pak Jokowi itu kartu politiknya masih kuat secara signifikan. Sebagai pesan bahwa Jokowi ternyata masih mampu mengorkestrasi bagaimana menteri-menteri yang ada di kabinet merah putih adalah bagian dari kekuatan politiknya Pak Jokowi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin melanjutkan terkait dengan kekisruhan dan wacana yang terkait dengan matahari kembar. Jadi sekedar flashback ke belakang, isu yang terkait dengan matahari kembar ini tentu tidak terlepas dari pernyataan Mardhani Alisera, politisi PKS yang juga adalah anggota DPR RI yang mengomentari sejumlah menteri dan wakil menterinya Pak Prabowo Subianto yang hilir mudik mendatangi Pak Jokowi yang ada di Solo. Jadi Mardhani Alisera itu sepertinya ingin memberikan warning bahwa jangan sampai ada kesan ada matahari kembar karena begitu banyak menteri dan wakil menterinya Pak Prabowo juga berbondong-bondong datang ke Jokowi. Jadi itulah yang kemudian memanti kekisruhan. Ada dua masalah besar yang sebenarnya kalau kita mau verifikasi satu persatu dalam menyikapi matahari kembar ini. Kalau bagi pihak-pihak yang berada di luar kekuasaan, pihak kritis, kelompok netizen, kelompok-kelompok pegiat demokrasi, tentu itu dianggap sebagai bagaimana ada kekuatan politik lain di luar presiden saat ini yang disebut sebagai matahari kembar. Siapa matahari kembarnya? Ada di Solo, dan semua orang tahu siapa yang di Solo itu. Tapi pada saat yang bersamaan tentu kita juga melihat fakta politik partai-partai pendukung Prabowo, elit-elit kunci yang menjadi bagian dari kekuasaan pemerintah, itu satu persatu menepis bahwa kunjungan sejumlah menteri dan wakil menteri ke Solo itu bukan matahari kembar. Itu hanya sebatas bentuk silaturahmi politik biasa-biasa saja. Bahkan statement politik yang terbaru yang kita dengarkan hari ini, yang disampaikan oleh Sekjen Gerindra, kita tahu Sekjen Gerindra itu adalah orang penting tentu saja, yang adalah bagian dari lingkaran terdalam dari Prabowo Subianto, mengatakan bahwa silaturahmi politik Menteri Pak Prabowo ke Solo itu adalah sebagai upaya silaturahmi dan menjaga tata krama kepada Pak Jokowi yang notabene-nya adalah sebagai mantan Presiden Republik Indonesia. Dan orang-orang yang kemudian datang ke Solo itu adalah mantan anak buahnya Pak Jokowi. Itu clear dan fix disampaikan oleh Pak Ahmad Muzani. Jadi dalam konteks itulah kemudian saya ingin menyudahi. Oke lah, tak ada lagi tentang matahari kembar karena bagi istana, bagi pemerintah, dan bagi para pendukungnya, kunjungan-kunjungan yang begitu sering ke Solo bertemu dengan Pak Jokowi itu bukan matahari kembar dan itu dinilai tidak ada yang harus diperdebatkan secara serius. Saya ingin mengakhiri itu semua. Saya mencoba untuk memberikan argumen-argumen lain. Lalu kalau tidak ada matahari kembar, kira-kira apa sebenarnya makna dan pesan politik yang bisa ditangkap dari begitu banyaknya menteri dan wakil menteri yang berkunjung ke Pak Jokowi di Solo? Saya kira ada dua hal. Pertama, kalau kita membaca momentum politik, ini tentu tidak bisa dilepaskan dalam konteks setelah pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri. Jadi publik melihat setelah Prabowo bertemu dengan Megawati Soekarno Putri, ini seakan-akan konstelasi politik akan berubah secara signifikan. Karena tentu saja pertemuan dua tokoh ini tidak akan terjadi kalau tidak ada harmonisasi pikiran, tidak ada chemistry yang kemudian bisa dibangun satu sama yang lain. Jadi pertemuan di momen lebaran antara Prabowo dengan Megawati Soekarno Putri, ini kan seakan-akan mengafirmasi bahwa sebenarnya Prabowo Subianto secara perlahan sudah mulai membuka pintu komunikasi selebar-lebarnya kepada Megawati dan PDIP untuk bekerja sama dan menjadi bagian dari koalisi pemerintah. Dan itu secara eksplisit juga diakui oleh Sekjen dari Gerindra Pak Ahmad Muzani bahwa PDIP siap bekerja sama
dan bahkan siap dijadikan sebagai instrumen untuk memajukan bangsa dan negara. Sekalipun misalnya PDIP berada di luar kekuasaan. Jadi konteksnya di situ. Jadi ada kesan bahwa pertemuan Pak Prabowo Subianto dengan Megawati secara persamaan ini mengesankan bahwa hubungan dengan Solo itu ya tidak sekuat dan seakrab dulu. Itu kan ini yang kemudian kita tafsirkan sebagai sebuah momentum politik. Lalu yang kedua, kenapa pertemuan ini menjadi penting didiskusikan ya? Menteri-menteri dan wakil menteri datang ke Solo. Ini kan untuk memberikan pesan bahwa Pak Jokowi itu adalah sosok yang masih penting di negara kita. Bahwa Pak Jokowi itu adalah memiliki kontribusi penting terkait dengan pemerintahan dan kekuasaan hari ini. Terbukti misalnya hampir mayoritas menteri di Kabinet Merah Putih adalah mereka yang disebut sebagai Jokowismen. Jadi orang-orang seperti Pak Bahlil, kemudian Zulhas, wakil menteri seperti Noel, kemudian Pak Trenggono, kemudian Pak Budi, dan seterusnya itu adalah mereka yang saya kira memang sejak lama terkonfirmasi sebagai orang-orangnya Jokowi. Jadi dalam momen Lebaran, sekaligus kita komparasi misalnya dengan momen pertemuan antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati, ini kan sebagai bentuk penegasan bahwa Jokowi sekalipun tak lagi jadi presiden, tapi pengaruh dan kekuatan politiknya itu masih bisa diukur dan cukup signifikan. Saya menyebutnya ini sebagai konsolidasi dari Jokowismen di Solo untuk memberikan kesan bahwa Pak Jokowi itu masih cukup powerful, masih cukup kuat. Bagaimana pengaruh-pengaruhnya itu tidak bisa dilepaskan sama sekali di pemerintahan kali ini. Wajar kalau kemudian secara simbolik menteri dan wakil menteri yang datang ke Solo itu adalah sebagai upaya bahwa sebenarnya untuk menepis setelah Jokowi tak lagi presiden, setelah Jokowi tidak menjadi bagian dari partai dan Jokowi bukan ketua umum partai. Publik dulu kan mengira bahwa Jokowi itu akan wassalam, bahwa Jokowi itu akan lame duck, Jokowi itu akan terjun bebas kekuatan politiknya. Justru dengan adanya konsolidasi orang-orang yang kita sebut sebagai Jokowismen ini kan memberikan kesan bahwa sekalipun Jokowi bukan ketua umum partai, bahwa sekalipun Jokowi bukan lagi presiden, tapi kekuatan politik Jokowi itu ingin ditunjukkan kepada publik masih kuat dan nyata adanya. Jadi inilah yang saya sebutkan sebagai sebuah argumen sebenarnya. Oke, soal matahari kembar ditiadakan karena sudah dibantah oleh pihak istana. Tapi kalau berargumen, saya ingin menyebut ini sebagai bentuk konsolidasi orang-orangnya Pak Jokowi di kediamannya di Solo. Konsolidasi Jokowismen di Solo. Sebagai pesan bahwa Pak Jokowi itu kartu politiknya masih kuat secara signifikan. Sebagai pesan bahwa Jokowi ternyata masih mampu mengorkestrasi bagaimana menteri-menteri yang ada di Kabinet Merah Putih adalah bagian dari kekuatan politiknya Pak Jokowi. Karena menurut saya, Pak Jokowi itu tentu tidak akan membangun konfrontasi politik apapun dengan Pak Prabowo. Ini tentu tidak terlepas dari rekonsiliasi politik di antara keduanya dalam Pilpres 2024. Tentu para menteri yang datang ke Pak Jokowi itu tidak berani memberikan loyalitas ganda selain Pak Prabowo Subianto. Saya turut meyakini sepertinya para menteri dan wakil menteri ke Solo itu juga sepertinya atas seizin dan sepengetahuan istana. Itu artinya apa? Sebenarnya kenapa Pak Jokowi itu perlu untuk meneguhkan eksistensi politiknya, kembali menunjukkan bahwa Jokowi masih cukup powerful ya di tengah kondisi politik seperti sekarang. Ya tentu ingin ditunjukkan kepada Megawati dan ingin ditunjukkan kepada PDIP. Tidak seperti yang dituduhkan oleh PDIP, Jokowi akan wassalam, akan tamat setelah tak lagi jadi presiden. Jadi dalam konteks itulah kemudian Jokowi ingin tunjukkan orang-orang Jokowi yang masih loyal sampai hari ini, ingin tunjukkan, ngasih pesan bahwa Jokowi masih kuat dan cukup solid dengan para pendukungnya. Dan saya kira para menteri yang kemudian berdatangan ke Solo nggak mungkin mereka berani. Nggak mungkin mereka itu main-main misalnya memberikan loyalitas ganda di luar loyalitas mereka kepada Pak Prabowo Subianto. Saya kira di situ konteksnya ya. Jadi kalaupun toh kita ingin menghilangkan argumen matahari kembar, oke. Tapi ini adalah konsolidasi orang-orangnya Jokowi untuk mengesankan bahwa Jokowi ini adalah orang kuat, orang hebat, pendukungnya masih solid. Pesan politiknya ditujukan kepada siapa? Ditujukan ke Teguh Umar, ditujukan kepada PDIP, dan ditujukan kepada Megawati Soekarno Putri sebagai ketua umum PDIP yang saya kira ini adalah babak lanjut
dari perseteruan dan konflik politik antara Jokowi dengan Megawati serta PDIP. Jadi Jokowi itu nggak mungkin bikin konfrontasi dengan Prabowo. Nggak mungkin Jokowi itu bikin konfrontasi misalnya dengan SBY atau dengan siapapun. Per hari ini yang menjadi rival utama dari Jokowi, yang menjadi rival utama dari PDIP, satu sama yang lain adalah keduanya ini. Jadi yang diperhitungkan ke depan adalah bagaimana eksistensi Jokowi itu diperhitungkan oleh PDIP, dan pada saat yang bersamaan PDIP juga ingin menegaskan sekalipun kalah Pilpres, Prabowo masih bisa diajak kerjasama dan bisa terjadi rekonsiliasi politik. Ini tentu efek bagian dari konflik politik internal antara Jokowi dan PDIP. Sampai kapanpun rasa-rasanya pemerintah, kekuasaan hari ini termasuk Prabowo Subianto mungkin akan dikait-kaitkan bagaimana kedua tokoh ini, kedua pihak ini akan selalu berkonfrontasi satu sama yang lain. Itu yang saya kira perlu saya sampaikan. Terima kasih. Salam politik Seun-Seun, pastinya mantap, semantap-mantapnya.